Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik gelombang protes kebijakan pemerintah. Kita sudah di segmen terakhir sekaligus jadi closing statement dari Saudara Fatir. Harapan kedepannya, tindakan-tindakan represif yang akan dilakukan. Silakan. Saya harapannya untuk para pemangku jabatan, baik pemerintah maupun yang ada di DPR, ya kalau memang tidak mau dikritik, tidak mau dilawan, ya jangan isi posisi itu. Karena DPR maupun pemerintah, kita sama-sama manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kami hadir di sini untuk memberi pemerintah maupun DPR kira-kira mana yang benar, mana yang tidak. Semakin banyak kepala kan semakin banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Sehingga jangan merasa bahwa sayalah sumber kebenaran, sehingga segala keputusan coba diambil sepihak saja. Saya juga selama aksi demonstrasi berlangsung, khususnya kemarin, begitu banyak tindakan-tindakan yang tak senonoh, tindakan-tindakan yang sangat-sangat kami kecewakan, khususnya dari mahasiswa itu sendiri. Kami hanya ingin menyampaikan kepada para pelaku-pelaku tindakan represif, ya mohon pun kalau ada pelaku yang demikian, diamankan, jangan dianiaya. Kan dari video yang beredar itu sudah kentara itu, bukan mengamankan tapi menganiaya. Saya ingin sampaikan kepada para pelaku tindakan represif, ya, Anda ini kalau secara perlengkapan Anda lengkap. Jangankan perlengkapan, Anda secara didikan pun memang terlatih keras di lapangan. Belum lagi ada perlengkapan yang melekat dalam tubuh Anda dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ditambah lagi ada alat tempurnya, mau itu tongkat misalnya, maupun ada tamengnya misalnya. Itu yang Anda gunakan. Ya kami tahu Bapak-bapak sekalian memang diberi amanah untuk mengamankan. Itu amanah konstitusi yang harus dijalankan. Tapi bukan berarti kita harus kaku dengan aturan dan melupakan, mengenyampingkan sisi kemanusiaannya. Coba lihat di media. Ini sudah diamankan tapi ditambah lagi dipukuli, bukan di bagian kaki saja misalnya, bagian tangan saja misalnya, tapi ini sampai di organ paling vital dalam tubuh kita, itu kepala. Sampai ada pendarahan pun tetap dipukuli. Jadi siapa sebenarnya mau dibawa ke ranah hukum kalau seperti ini? Media sudah banyak yang memberitakan itu, bukan cuma di Makassar saja, di nasional pun kelihatan bahwa tindakan-tindakan ini sangatlah represif. Olehnya itu, saya memohon kepada para pelaku tindakan represif, ya kami bukan hanya menyarankan jangan ulangi lagi. Kalau jangan ulangi lagi, saya kira tidak ada efek jerahnya kalau seperti itu. Kami juga dari berbagai instansi, khususnya kemahasiswaan, sudah melakukan berbagai upaya advokasi, khususnya kepada para korban untuk menindaklanjuti dan membawa masalah ini, persoalan ini ke ranah hukum. Baik, tanggapan dari Pak Januar, Pak, sekaligus closing statement, apakah akan menjamin selalu bisa menerima menampung aspirasi terus dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri? Ya, sejatinya memang lembaga DPR menjadi perwakilan dari seluruh harapan masyarakat. Hal yang sejatinya saya maksud adalah segala aspirasi, segala harapan itu bagaimana dikuatkan, didukung, lalu dilegitimasi secara formal untuk diwarnai sesuai dengan kewenangan yang ada, lalu disampaikan kepada otoritas pusat. Kita berharap bahwa legitimasi tersebut akan mempengaruhi semua proses-proses yang sedang berjalan sekarang. Nah, di sisi lain kami juga menyayangkan jika ada tindakan-tindakan represif terhadap adik-adik mahasiswa, juga kepada teman-teman media seperti yang terjadi kemarin. Dan kita berharap ke depannya aparat keamanan, kami tahu bahwa mereka lebih paham kondisi di lapangan, belajar dari berbagai kejadian-kejadian yang ada, supaya ke depannya ruang-ruang aspirasi tersebut tidak akan menjadi sebuah hal yang menakut-nakuti semua bentuk keinginan atau aspirasi, tetapi justru masyarakat menganggap bahwa ruang-ruang tersebut selalu ada untuk disampaikan kepada seluruh elemen atau seluruh stakeholder otoritas, baik tingkat pusat, tingkat regional maupun tingkat lokal. Kami selalu ada untuk menyampaikan hal tersebut. Baik, Pak Herman,
closing statement, mohon maaf singkat saja. Singkat saja, saya hanya mau dua saja yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kembalilah ke visi dan misi, kembali back to basic lah pemerintah. Karena kalau Anda keluar dari visi dan misi yang Anda akan bawa selama 5 tahun, maka inilah yang terjadi. Semua orang akan mempertanyakan. Kembalilah ke perencanaan semula. Berikan anggaran ke KPK, karena memang itu ada di visi misi presiden. Jangan lagi membuat macam-macam di luar perencanaan. Karena pemerintah ini adalah perencanaan. Tanpa perencanaan akan terjadi kegaduhan. Yang kedua, saya kira mahasiswa itu adalah aset bangsa. Mereka akan jadi pemimpin nantinya. Anda bayangkan kalau calon pemimpin ini secara fisik sampai kepala yang diceritakan tadi sampai rusak, lalu kemudian punya pengalaman traumatis pada saat aksi, itu membawa secara psikologis itu akan terbawa. Anda bayangkan kalau dia jadi pemimpin nantinya. Jadi di mana-mana di dunia ini, Anda lihat di Perancis, Anda lihat di Amerika kalau orang aksi, tidak pernah kejadian seperti ini. Polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai, bukan tentara. Itulah sikap-sikap seperti itu yang dibahasakan oleh mahasiswa tadi, teman-teman dari mahasiswa tadi, bahwa pakailah hati nuranimu. Kalau saya dari sisi hukum harus mematuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku terhadap pengamanan di aksi tersebut, sehingga kemudian tidak terjadi lagi. Mereka ini aset bangsa, mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, mereka tidak boleh apalagi sampai kepala. Anda bayangkan kalau mereka jadi pemimpin, mereka akan membawa luka dan wataknya akan tidak jauh beda dengan pada saat mereka ditindas seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Januar Djauri selaku legislator DPRD Sulawesi Selatan fraksi Demokrat sudah berbagi di obrolan Karabosi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Herman selaku pengamat hukum sudah berbagi, dan terima kasih juga Saudara Abdul Fatir Kasim selaku Presiden BEM Unhas sudah berbagi di obrolan Karabosi pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa terus bersama-sama berjuang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis tanpa tindakan anarkis yang penting. Dan pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Filza Burhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.